Halo teman-teman, ketemu lagi sama Belajar Masak. Kali ini gue kepengen bikin tempe mendoan khas Banyumas. Untuk teman-teman yang mau tahu cara buatnya, yuk kita mulai aja. Bahan yang pertama, di sini kalian bakalan butuh tempe. Di sini gue pakai 12 buah tempe khusus mendoan. Nah, untuk tepungnya di sini gue ada 3 macam. Yang pertama ini ada tepung terigu yang protein sedang, gue pakai sekitar 150 gram. Lalu ada tepung beras sekitar 15 gram dan tepung sagu atau tepung tapioka sekitar 15 gram. Untuk bumbunya ini mudah banget. Yang pertama kalian butuh ketumbar, lalu kencur, bawang putih, dan daun bawang. Tahapan yang pertama, saatnya kita halusin si bumbu ini. Di sini gue pakai sekitar 4 siung bawang putih, tapi kalau teman-teman mau dikurangin jadi 2 atau 3 juga boleh. Berikutnya di sini gue juga pakai kencur sekitar 3 ruas gitu karena gue suka bawang putih dan kencur. Tapi kalau teman-teman mau dikurangi juga nggak apa-apa, sekitar pakai 1 sampai 2 ruas. Atau kalau teman-teman yang nggak suka kencur nggak dipakein juga nggak apa-apa. Tapi kalau menurut gue pribadi, dengan penambahan si kencur ini bikin tempe mendoan kalian lebih enak lagi. Untuk ketumbarnya di sini gue pakai sekitar 1 sendok makan. Nah, dikarenakan gue pakai mesin penghalus, jadi gue butuh sedikit air untuk bantu proses pelumatan. Tapi kalau misalnya teman-teman yang diulek sih nggak perlu dipakein air. Sekarang saatnya kita iris si daun bawang. Nah, ini banyaknya juga tergantung selera kalian aja. Kalau misalnya teman-teman suka daun bawang, ini juga bisa ditambahin lebih banyak. Tapi kalau misalnya teman-teman yang nggak suka, dikurangi juga nggak apa-apa. Tapi saran gua wajib banget ya dikasih daun bawang. Sekarang waktunya kita masuk ke proses pencampuran adonan tepung. Jadi yang pertama ini tepung protein sedangnya bakalan kita masukin duluan. Habis itu si tepung beras dan tepung tapiokanya bakalan kita masukin juga. Di sini sengaja gue pakai 3 jenis tepung supaya di dalamnya ada tekstur empuknya, ada tekstur garingnya, dan ada tekstur kenyal-kenyalnya. Kalau yang ini optional banget. Jadi kalau misalnya teman-teman suka, ini juga bisa ditambahin sama sedikit lada putih. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya atau teman-teman nggak suka, nggak dipakein juga nggak apa-apa. It's totally optional. Selanjutnya si tepung ini bakalan gue tambahin sama air es. Ini kebetulan gue pakai air dingin yang gue tambahin sama es batu gitu. Nah ini banyaknya sih sekitar 300 ml. Tapi nanti gue lihat dulu, kalau ternyata masih kurang dia bakalan gue tambahin lagi. Soalnya si air dingin ini dipercaya dia bisa membuat adonannya lebih kental dan bikin lebih lengket lagi. Si air ini juga sengaja gue tuang perlahan-lahan. Tujuannya supaya si tepung-tepung ini tidak menggumpal. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you. Oke, ternyata tadi airnya kurang, jadi dia gue tambahin sekitar 30-50 ml lagi. Kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman kekentalannya. Jadi dia nggak terlalu kental tapi nggak terlalu cair juga.
Kalau misalnya teman-teman coba tarik adonannya ke atas gitu, dia nggak bakalan putus-putus. Lanjut, sekarang saatnya kita masukin bumbu yang sudah kita halusin tadi. There's not much to do when all I can is thinking. Pastiin bumbu-bumbunya tidak banyak yang terbuang ya teman-teman. Soalnya tadi kita sudah bikin sesuai takarannya. 'Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you. Habis itu jangan lupa untuk masukin si daun bawang yang sudah kita iris tadi. Selanjutnya tinggal diaduk-aduk aja sampai bumbu dan daun bawangnya merata dengan adonan tepungnya. Sambil mengaduk adonan ini, gue juga kepengen ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk teman-teman semua yang sudah terus mendukung channel ini dengan mensubscribe, melike, membagikan, bahkan menonton iklan tanpa memencet tombol skip. Oke, lanjut. Sekarang saatnya kita masukin si tempe-tempenya. Nah, di sini kebetulan gue ketemu sama tukang penjual tempe yang khusus untuk mendoan. Jadi dia bentuknya tipis gitu, terus dibungkus dalam satu-satu lembar gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ketemu tempe yang seperti ini, teman-teman juga bisa kok pakai tempe yang biasa. Tinggal nanti kalian iris aja tipis-tipis. Gue mau nanya nih sama teman-teman, kira-kira ada nggak di antara kalian yang tahu asal-muasal nama tempe mendoan ini? Kalau ada yang belum tahu, gue ceritain sedikit ya. Jadi si tempe mendoan ini berasal dari Kabupaten Banyumas, yaitu salah satu kota kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Penamaan si tempe mendoan ini juga sebenarnya diambil dari bahasa Banyumas, yaitu mendo, yang artinya setengah matang. Soalnya si tempe mendoan ini sebenarnya juga tempe goreng yang digoreng sampai setengah matang saja. Berikutnya saatnya kita panasin si wajan sama minyak gorengnya. Nah, di sini gue juga punya tips untuk teman-teman. Untuk mengetahui minyaknya sudah panas atau belum, kalian bisa masukin sutil kayu ataupun sumpit ke dalam minyak tersebut. Bila kalian sudah melihat ada gelembung atau bubble-bubble yang keluar, tandanya minyak itu sudah panas dan siap untuk menggoreng. Kalau sudah benar-benar panas, di sini tempenya bakalan gue masukin. Nah, karena wajan gue nggak begitu besar, jadi gue bakalan masukin cukup 2 tempe aja. Sekaligus mendukung program pemerintah di masa pandemi ini, jadi harus ada jarak di antara kita. Kalau teman-teman menggoreng si tempe ini di temperatur yang panas, tempe ini sih nggak perlu lama-lama sih. Tinggal dibalik aja, terus disiram-siram sama minyak panas, habis itu diangkat. Jadi deh, gimana? Nggak susah kan cara bikinnya? Terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, ayo klik tombol merah di bawah ya, supaya kita bisa belajar masak sama-sama. Sampai ketemu lagi.